wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah habibina sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa muwalah. Allahumma ya Rabbana a'inna ala ta'atik, a'inna ala dhikrik wa syukri wa husni ibadatik, a'inna ya Rabbana ala tarbiyati awladina, innaka anta ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Rabbana rizukna thabata qabla al-maut wa syahadata inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'd, yang sangat kami cintai, para perindu ridha Allah, pejuang-pejuang Rasulullah, para mahasiswa dan mahasiswi pendidikan Islam anak usia dini, Masya Allah. Ini luar biasa. Jadi, kalau bicara pendidikan ini panjang. Harus ada silsilah. Ada pendidikan itu sebelum anak terlahir. Kemudian ada pendidikan setelah anak terlahir. Pendidikan sebelum anak bisa bertutur kata. Pendidikan di saat anak sudah mulai bisa bertutur kata. Pendidikan di saat anak sudah mulai akil balik dewasa. Dan di sana juga ada pendidikan anak di saat melanggar seperti apa. Dan ini semuanya perlu ilmu. Dan tidak boleh kita mengetahuinya sepotong-sepotong, sehingga benar di saat mendidik di saat masa kecil, tapi salah mendidik di masa dewasa. Atau benar di saat mendidik anak kita dalam keadaan benar, tapi di saat anak kita salah kita mendidiknya. Jadi ini semuanya harus diketahui, khususnya oleh para pendidik, tentang fase-fase atau marhalah-marhalah anak-anak yang selama ini kita didik, sehingga pendidikan untuk anak dewasa tidak bisa diterapkan untuk anak kecil dan sebaliknya. Sehingga kita harus betul memahami ini anak umur berapa, dan bagaimana pendidikan seharusnya kita berikan kepada mereka. Yang jelas kita harus mengetahui semuanya. Dan termasuk marhalahnya ini, fase-fase yang dilewati anak-anak adalah, atau anak-anak kita adalah masa-masa usia dini. Ini luar biasa, ini saat-saat penting untuk menanamkan kerinduan-kerinduan kepada sesuatu yang besar, yang agung dari sini. Nah, jadi akan saat anak mulai berhayal, berangan-angan. Makanya di saat anak kita usia dini itu, mungkin kalau kita ingin langsung menyimpulkan itu, bagaimana dengan permainan yang kita berikan, dengan bermacam-macam aktivitas yang kita hadirkan untuk anak-anak kita ini, bisa sampai kepada kesimpulan dia itu kalau seandainya ditanya, ini sederhana ya, seandainya ditanya, kamu pengen jadi apa nak? Nah gitu loh. Pasti dia akan bisa menjawab sesuatu yang bermanfaat untuk dia. Kemudian kalau ditanya idolamu siapa nak? Harus berani mengatakan, harus bisa anak kita itu yang kita didik, dia bisa berani berkata adalah idolku adalah baginda Nabi Muhammad, atau segala sesuatu yang ada hubungan dengan baginda Nabi Muhammad ditinjau dari sisi kemuliaan. Ya, seperti itu. Jadi kalau kita tidak sampai menghantarkan ke sana, berarti kita tuh gagal mendidik, tidak tahu mau kita bawa kemana anak kita. Jadi menanamkan nilai Islami itu adalah harus ada yang titik bidik kita, atau yang kita mau bawa kemana anak kita ini. Anak kecil nggak bisa diajak diskusi panjang, tapi kita bisa menanamkan, mungkin bisa saja anak kita itu saat kita tanya, kamu ingin jadi apa nak? Saya ingin jadi Robocop. Ya kok bisa? Karena selama ini anaknya orang tuanya dikenalkan tentang Robocop. Nggak tahu Robocop itu apa, saya pernah dengar sih. Dan begitu seterusnya. Jadi pendidikan anak di usia dini ini sangat penting sekali, akan tapi kita harus mengetahui tentang umur-umur mereka, sebab umur mereka adalah belum waktunya umur belajar serius. Ada sebagian orang itu yang membunuh anak, itu adalah membunuh karakter, membunuh kecerdasan, membunuh kepribadian. Karena apa? Dia memberikan kepada anak kecil itu adalah ilmu yang sebelum waktunya. Kalau dalam bahasanya orang kampung kita adalah anak kecil dikasih rujak. Ibaratnya begini, anak-anak kita itu seperti halnya kupu-kupu. Ada kepompong ya. Sebelum menjadi kupu-kupu adalah ada kepompong. Kepompong itu di saat kupu-kupu sudah mau terlihat, itu biarkan dia berkembang dengan sendirinya, tinggal kita mengondisikan agar di saat berkembang itu adalah dia itu berkembang dengan bebas dan benar.
Cuman kadang karena kerinduan kita untuk segera melihat kupu-kupu jadi kupu-kupu, lalu kita berusaha untuk menolongnya. Kita coba kita buka itu. Maka apa hasilnya? Cacat itu kupu-kupu. Cacat itu kupu-kupu. Begitu juga dengan anak kita. Anak kecil umur 4 tahun, 3 tahun, dia harus diajari begini, begini, begini. Ada sebagian orang tua yang memang dia bukan pendidik, tapi dia punya ambisi semangat tinggi untuk menjadikan anaknya orang hebat. Contohnya adalah orang-orang besar dan sebagainya. Boleh kita merindukan anak kita menjadi orang-orang besar. Tapi cara mendidiknya harus tahu waktu kita. Tahu masa disesuaikan dengan umurnya. Kalau tidak, itu menjadi seperti kupu-kupu tadi. Yang harus dia itu menjadi kupu-kupu sebelum waktunya, maka cacat mungkin sayapnya cap injen. Maka psikologinya akan cacat. Sehingga dia menjadi anak yang pada usia belajar, dia tidak mau belajar lagi kalau sudah jenuh di masa kecil. Maka paling tepat adalah dibarengkan dengan permainan. Yang selama ini kita masih ingat orang tua kita bagaimana dulu mengajak bermain. Permainan dulu itu sehat sekali. Nah inilah, sepertinya untuk membangun karakter anak-anak kita ini sekarang perlu memperbaharui permainan-permainan, karena saat ini kita telah digeser dengan model-model permainan yang model digital dan sebagainya. Yang itu merusak sekali anak-anak kita, bukan saja merusak batinnya, fisiknya juga mata anak kita juga mata sering sakit dan sebagainya. Bahkan ada sebagian orang tua yang pemalas itu hanya memberikan anaknya hal-hal semacam itu. Dikasih handphone, dikasih apa, suruh main. Anak kecil suruh main laptop dan sebagainya. Belum waktunya. Akan tapi kita ingin barangkali kalau kita ingin membuat sekolah, saya rindu membuat sekolah, barangkali ada adik-adikku, anak-anakku semuanya ini ingin bisa menjadi pejuang-pejuang hebat. Yuk kita buat sekolah yang untuk usia anak dini adalah usia bermain, dan dia diajak bermain. Pada dalam permainan semua mengarahkan pada memotivasi mereka untuk maju. Ada permainan kebersamaan. Kalau zaman dulu tuh ada permainan-permainan yang macam-macam yang kita temukan di kampung-kampung, itu adalah permainan sehat. Sekarang mainnya game. Game. Sehingga menjadikan anak itu kuper. Tidak bisa bergaul, tidak bersosialisasi, tidak bisa berbagi, tidak bisa memahami kekalahan. Nah, dan ini adalah berbahaya sekali dalam mendidik anak-anak. Nah, di usia dini ini maka jangan kita latah dengan kiri kanan kita. Anak kecil, bayangkan suatu ketika kita melihat anak kecil baru 4 tahun, tapi megang HP, ubiknya nggak pernah lepas. Sampai ternyata umur 7 tahun sudah harus pakai kacamata tebal. Kenapa? Dia sering menyiksa matanya dengan tontonan. Dan kita harus membangun ya rasa prihatin ya. Pernah suatu ketika, ini sebuah kisah saja. Suatu ketika kami menghadiri pengajian, kami ngasih di pengajian sebuah tempat di daerah mana, Depok atau mana gitu, pas. Itu di barisan paling depan itu ada seorang ibu yang masya Allah khusyuk sekali belajar, mengikuti pengajian kita. Kemudian anaknya di samping dikasih handphone kecil gitu, sehingga anak itu hanya sekedar nonton handphone. Tujuannya adalah ibu ini baik, agar dia tidak mengganggu ibunya dan ibunya bisa belajar. Dan memang betul anak itu diam, hidup dengan headset begini ini, kemudian dia lihat begini. Cuman saya itu sedih. Saya nggak tega bagaimana matanya anak ini akan semakin rusak. Maka saya harus memotong pengajian saya itu 10 menit, 15 menit bercerita tentang bahayanya membiarkan anak semacam ini. Satu sisi memang Anda bisa belajar, tapi anak Anda akan rusak. Kebiasaannya jadi jelek. Bahkan mungkin sekali ibu yang semacam ini di saat di rumah, anaknya akan diberi televisi, handphone, yang penting tidak ganggu ibunya. Na'udzubillah. Akan tapi ibu yang cerdas, seorang guru yang cerdas, bagaimana bisa membuat permainan? Permainan bisa saya permainan yang murah. Tidak usah ngikuti gaya hidupnya sebagian orang. Murah, meriah, bermanfaat, membangun jiwa, membangun akhlak, membangun kepribadian. Ini penting sekali. Ini tanggung jawab. Ada permainan apa? Lupa saya nama-nama permainan di kampung. Saya sehat dan keringatan saya main itu dan serius. Bahkan bahkan setiap permainan sebenarnya ada cerita-cerita selain permainan gaya judi ya. Itu tidak boleh kita hadirkan di anak-anak kita. Nah, kemudian juga di antara permainan itu ada lagu-lagu yang perlu kita hadirkan. Tentunya lagu anak-anak kita harus mengarah kepada sesuatu yang Islami dong, kita anak didik kita sebagai pendidik yang Islami. Kita harus bisa berkreasi membuat lagu-lagu yang membangun jiwa mereka, membangun akhlak mereka. Tidak boleh latah. Mohon maaf, ada lagu zaman kecil. Saya masih ingat zaman TK dulu ada lagu tentang anjing kecil misalnya. Hello atau bagaimana, hello, bagaimana lupa saya. Nah, itu seharusnya kalau kita tidak boleh lagi dinyanyikan di lagu di lembaga kita, akan harus kita rubah dengan lagu-lagu yang ini perlu kreativitas, ini perlu kreasi yang maksimal dari para pendidik.
Dan bisa saja kita sinergi dengan uh, tukang-tukang cerita yang Islam. Jadi memang perlu juga kita mengembalikan anak-anak kita tuh dari selama ini melihat video dan sebagainya, melatih kecerdasan anak kita dengan mendengar. Sehingga daya hayalnya mendengar cerita. Kalau kita masih masa kecil kita, ayah-ayahmu, masa kecil ayahmu, mungkin ayahmu kan seumurmu ya kurang lebihnya. Masa kecilnya itu tidak pernah bertemu dengan namanya film dan sebagainya itu, karena televisi pun jarang yang punya. Tapi dulu ada namanya drama radio. Macam-macam drama itu. Ada cerita ini, cerita itu, drama itu. Dan ternyata hayalnya itu adalah, seandainya itu adalah betul cerita tentang Islami, sahabat Nabi tentang ini. Alangkah indahnya. Jadi kita biasakan anak kita dengan mendengar semacam itu. Jadi mendidik anak-anak di usia semacam itu sangat penting, tapi tentu dengan cara yang sesuai dengan umur mereka. Kita umur bermain. Bahkan jangan disebut itu belajar. Bermain yang positif itu saja. Dan jangan terburu-buru memberikan kepada mereka pendidikan-pendidikan yang berat. Tidak jaminan anak yang bisa membaca di usia kecilnya lalu dia bisa bertahan baca di usia dewasanya. Tidak jamin. Bahkan mungkin anak itu terlambat membaca sampai umur 7 tahun, sampai masuk SD belum bisa baca. Tapi dia punya wawasan yang banyak, punya keimanan yang kuat, dia punya hafalan yang banyak, bisa jadi. Kemudian setelah itu, ya di samping ada permainan dan sebagainya untuk mendidik anak-anak ini, juga tidak lepas daripada pribadi kita sendiri sebagai seorang pendidik ya. Kita harus lebih tampak lemah lembut dengan mereka agar dicontoh, kemudian mengajari bertegur sapa yang baik, kemudian juga bagaimana kita dengan guru dibaca oleh mereka dengan saling menghormati. Jadi kalau lihat guru dengan guru saling menghargai, anak akan menghargai. Kemudian juga bagaimana dengan orang tua mereka. Dari yang sederhana, itu sesungguhnya akan menjadi sesuatu yang terkesan, terkenang di anak-anak tersebut, dan juga di orang tua. Misalnya urusan cara bersalaman, sepele. Selama ini cara bersalaman ini kan salah begini. Nggak tahu bagaimana. Cara salaman itu ajarkan bagaimana salaman yang benar. Mencium tangan. Agar tahu bahasanya ini loh, kasar tangan ibundamu itu kerja cari duit untuk kamu. Dengan penuh hormat. Bahkan perlu diuji di saat pulang sekolah. Begitu kan dijemput oleh ibundanya, ayahandanya. Kita harus paham. Bagaimana di saat dia ketemu ibundanya. Apakah dia langsung tiba-tiba menyerahkan tasnya ke ibundanya? Salah. Kita ingatkan sayang, itu tas-tas kamu. Tidak boleh seperti itu. Kamu yang membawa dong. Kamu yang membawa. Tidak boleh kamu langsung nyuruh ibundamu. Hal semacam ini jadikan kebiasaan. Kemudian memang lebih anak-anak itu lebih mudah ya kalau diingatkan dengan cara yang seperti bermain cerita tanpa harus kita nasihati lah. Karena namanya anak-anak. Kemudian juga ini yang penting lagi, jangan sampai kita sebagai orang tua atau guru itu hanya menampakkan marah saja kepada anak, biarpun maksudnya benar, dia belum mengerti. Seorang anak kecil, ingat ini, seorang anak kecil belum mengerti mana yang baik dan mana yang benar, yang salah, mana hak dan mana batil. Yang tahu adalah muka gurunya serem, yang tahu adalah muka ibunya serem. Nggak ngerti, ini nggak boleh, nggak ngerti. Akan tapi yang tahu adalah muka ibunya serem. Tapi hendaknya seorang pendidik ini harus tertampak ceria. Kemudian dalam keadaan apapun, mungkin kita punya kesedihan, biarkan kesedihan di dalam hati, kan seorang mukmin seperti itu. Husnuhu fil qalb. Kesedihannya di dalam hati. Adapun wajahnya bagaimana tetap menampakkan keceriaan di mata mereka. Kemudian sehingga kita memperlakukan mereka pun juga menghargai mereka, sehingga secara otomatis akan terbangun bagaimana cara menghidupkan hidup, bagaimana mereka bisa hidup untuk saling menghargai, saling menghormati. Contoh yang baik pada kita sebagai orang tua. Dan tentunya tidak kalah penting dari itu semuanya, bagi kita semuanya hendaknya tidak boleh mengandalkan kehebatan kita. Saya punya ilmu mendidik, belum jaminan kalau anak itu selamat dengan didikan kita. Akan tapi jangan lupa mengandalkan Allah. Itu kelemahan kita. Kita sering lupa dengan apa yang Allah jadikan petunjuk. Kita sering lupa kepada Allah itu sendiri. Seorang ibu sering lupa kepada Allah, seorang guru pendidik lupa kepada Allah.
Padahal yang memberikan hidayah Allah, yang membimbing anak kita Allah. Kalau Imam Nawawi mengingatkan, sebelum kamu belajar jangan lupa. Sebelum kamu mengajar, jangan lupa sholat 2 rakaat. Ngambil air wudhu, sholat 2 rakaat. Mohon kepada Allah. Semoga Allah memberikan petunjuk kepada orang yang akan kita ajar. Nah, apakah ini sudah kita amalkan? Bahkan kalau bisa di malam harinya. Bukankah tujuan kita menghantarkan kepada Allah? Bukan, di malam harinya kita sudah ngadu kepada Allah. Ya Allah, aku besok akan ngajar kelas ini. Ya Allah, berikan hidayah kepada mereka. Kita pernah melakukan seperti atau tidak? Kita tuh sering sombong loh ya dengan keahlian kita. Kita sombong dengan kemampuan kita sehingga lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang perlu kita hadirkan. Jangan sampai dalam segala hal kita sering lupa. Contoh saja, seorang ibu di saat anaknya sakit, dia orang kaya, punya koneksi dokter yang banyak. Dia merasa anaknya sakit bagian tertentu, dia langsung ambil telepon dokter spesialis. Ibu, bapak, tolong anak saya sakit, bisa nolong, saya bisa datang dan sebagainya. Ibu yang begini, ibu yang benar karena ngurusi anaknya. Bukan seperti sebagian ibu, kalau anaknya sakit, biarin, bahasanya tawakal. Biarin dah sakit sembuh-sembuh sendiri. Oh, nggak bisa begitu. Kalau sakit, kita obati. Nah, di saat seorang ibu melihat anaknya sakit lalu telepon cari dokter, itu adalah sah. Yaitu ibu yang benar cerdas. Cuman menjadi tidak cerdas lagi jika dia lupa kepada Allah. Maka tanyakan kepada para ibu-ibu semuanya. Siapa di antara kita yang di saat anaknya sakit, sebelum pergi ke dokter, dia ngambil air wudhu, lalu sholat 2 rakaat, mohon kepada Allah. Ayo. Jangan mengandalkan kehebatan kita. Mungkin kita adalah seorang pakar pendidik yang luar biasa mungkin. Dengan seni mendidik yang hebat, tapi nggak bisa. Nggak boleh kita mengandalkan diri kita sombong. Harus dengan Allah. Memohon kepada Allah. Mengadu kepada Allah. Sholat di tengah malam. Disebut nama anak-anak itu. Dan di saat menyebut mereka itu adalah ibadah. Ketawaduan kita, kecintaan kita yang akan dibalas oleh Allah. Bukan sekedar ngajar kita dibalas. Panjatan doa kita di tengah malam akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu menunjukkan kalau kita ini nggak mampu di hadapan Allah, nggak sombong. Dengan begitulah maka akan dipermudah oleh Allah untuk mendidik anak-anak kita. Maka kalau kita kembali kepada cara pendidikan dahulu, bagaimana bisa mencetak orang-orang hebat, sebuah tempat yang tidak dengan fasilitas yang cukup. Bahkan makannya pun ala kadarnya, keluar ulama dan sebagainya. Anggap saja pondok pesantren. Kenapa gurunya tidak pernah tidur di tengah malam, kecuali berdoa. Kecuali bangun malam-malam dilewati dengan doa. Hampir tidak pernah tidur di tengah malam. Tidurnya sedikit sekali doa. Dilihat santri yang memohon kepada Allah. Makanannya halal. Sehingga tiba-tiba keluar ulama. Maka juga ini penting juga agar kita mudah mendidik anak-anak kita, harus kita ingatkan kepada orang tua mereka agar memberi makanan yang halal untuk mereka. Kalau makanan haram akan mempersulit kita untuk mendidik mereka. Maka ingatkan orang tua, jika Anda tidak bisa memberi makanan yang halal, jangan kasih. Kita akan cari. Sebab makanan haram itu merusak, kecerdasannya rusak, keselamatannya juga nggak jelas jadinya, karena makan makanan yang haram. Maka dari itu diantaranya juga, di samping kita memohon kepada Allah, harus anak-anak kita harus makan makanan yang halal. Jangan sampai makan makanan yang haram, banyak berdoa dan seterusnya. Baik, ini diantaranya gambaran. Saya pengen sebetulnya kalau ketemu calon-calon pendidik semacam ini, kami lebih senang diskusi secara umum apa nanti yang ditanyakan, kami senang dan nanti akan kami jawab jika bisa. Kalau tidak akan kami tunda atau tanya pada yang lainnya, atau mungkin di antara peserta ini ada yang diberi oleh Allah keahlian di dalam hal ini. Baik, intinya apa? Kurang lebihnya seperti itu dalam mendidik anak itu, ya. Kalau kita runtut dari awal apa perlakuan dia sebagai anak, bukan orang dewasa, harus kita sesuaikan dengan umur. Lebih mudah adalah dengan permainan dan lagu-lagu yang menarik permainan. Jangan dipaksa mereka belajar sesuatu yang belum waktunya. Kemudian juga jangan lupa menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga jangan lupa menampakkan keceriaan di wajah Anda. Kemudian jangan lupa juga untuk menghindarkan diri mereka dari makanan yang haram. Maka dengan hal-hal tersebut, maka niscaya akan mudah bagi kita untuk mendidik anak-anak kita. Wallahu a'lam bishawab.